Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara UTA Ulasan Berita. Ya, di tengah gencarnya ya gugatan terhadap ijazah palsu ini sudah memasuki babak baru. Presiden Jokowi sendiri, mantan presiden tuh kan sampai lupa. Mantan Presiden Jokowi ke-7 itu datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan ya atas kasus ijazah palsu ini. Sementara Roy Suryo dan kawan-kawan terus maju ya berkumpul di Gedung Juang untuk melakukan deklarasi terhadap upaya menggugat ijazah palsu Jokowi. Tapi kali ini kita tidak akan mengulas itu ya, karena kasus itu sudah bergulir. Kita tentunya terus kita kawal. Namun yang ingin kita ulas kali ini adalah tentang desakan ya untuk memakzulkan Gibran, wakil presiden Gibran Rakabuming ini sebelumnya sudah disuarakan beberapa waktu lalu ya oleh Forum Purnawirawan TNI ya, yang notabene semuanya jenderal-jenderal yang menginginkan agar Gibran ini dicopot begitu ya melalui MPR. Dan kemudian itu isu terus bergulir dan menjadi pembahasan, baik itu tokoh-tokoh penting bersuara begitu ya. Yang terbaru ini adalah mantan Gubernur DKI Sutioso yang ikut menyuarakan ya dan setuju agar Gibran ini dicopot saja demi masa depan bangsa begitu ya, terutama jika Prabowo nanti sampai berhalangan. Nah, ini nasib bangsa dipertaruhkan begitu menurut Sutioso. Nah, selengkapnya di UTA Ulasan Berita. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan,
Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan. Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan. Hanafi Asnan, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI beberapa waktu lalu yang salah satu poinnya ada 8 tuntutan, salah satu poin utamanya yaitu memakzulkan atau mencopot Gibran sebagai wakil presiden ini terus disuarakan ya. Bahkan Prabowo sendiri sudah merespon dengan mengirim Wiranto ya untuk berkomunikasi dengan para purnawirawan TNI tersebut, dikarenakan memang Prabowo kan punya kedekatan psikologis ya. Namun kelanjutannya tentu saja belum tahu dan gak jelas ya apakah Prabowo akan mengambil langkah atau setuju dengan usulan tersebut. Namun sejak pernyataan sikap tersebut semakin banyak orang-orang yang kini berani bersuara ya. Ini salah satunya Sutioso. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau enggak, ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan, doa kita semua seperti itu, yakin mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitulah ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke politik gitu kan. Dan anak-anaknya nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu terus jual martabak, jual pisang goreng. Gitu. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan. Nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo. Gitu. Sebelumnya kita tahu ya bahwa Forum Purnawirawan TNI itu sendiri berisi para tokoh yang pernah menduduki jabatan penting di Indonesia. Salah satunya digagas oleh mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno. Namun seperti biasa ya, usulan-usulan atau suara-suara yang sebenarnya demokratis itu ya dan sesuai dengan kondisi bangsa ini justru direspon dengan sama sekali tidak argumentatif atau bahkan direspon dengan olok-olok yang nggak bermutu. Nah, yang pertama kita tahu ya, viral tiba-tiba saja muncul sosok bernama Arul yang menghina Tri Sutrisno karena telah menjadi penggagas ya untuk memakzulkan Gibran. Pak Tile ini ya, daripada Anda mencopot Gibran jadi presiden, kami seluruh rakyat Indonesia akan mencopot gigi Anda. Gigi Anda akan kami copot supaya Anda tidak bisa makan sate kayak gini. Ini Pak, namanya sate. Enak kan? Sampai kan nggak punya gigi. Sampai kan nggak punya gigi. Gigi sampai mau saya copot aja. Gigi sampai mau saya copot. Mungkin gigi sampai ada 1 ada 2 ya, Pak Tile ya. Yang mau dicopot Gibran atau giginya sampean dicopot? Ayo jawab. Jawab netizen Indonesia. Yang dicopot Gibran atau giginya Pak Tile ya. Giginya Gibran masih banyak, utuh. Barisan-barisan giginya Gibran itu masih banyak. Kalau giginya Pak Tile kan nggak ada gigi, kita copot lagi. Sate Pak Tile, tak copot gigimu. Demikian juga Sutioso tentu saja tidak luput ya. Ini langsung saja Hercules ini, preman yang kini merangkap sebagai buzzer sepertinya ya. Pokoknya Hercules ini sekarang memegang peranan penting ya untuk terus menjadi digandeng Jokowi. Bahkan saya berdialog dengan para korban PIK 2 yang digusur atau dirampas tanahnya, semua mengatakan bahwa yang bergerak di sana itu juga Hercules dan anak-anak buah Hercules. Jadi Hercules ini memang cukup memegang peranan penting saat ini tampaknya di sisi Jokowi. Nah, tentu saja ketika Gibran disentuh langsung bersuara. Katanya mau kudeta presiden lah, kudeta apa?
Kepala kamu tuh yang kita kudeta untuk presiden. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu yang kita kudeta untuk presiden. Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Rakyat. Saya ada di sini, saya sebenarnya nggak mau karena caranya. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertaruhan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso ngapain? Pak Sutioso itu sudahlah nggak usah menyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nggak usah nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa meminta kepada Allah sementara, tinggal nunggu sementara mau dipanggil sama Allah. Namun apakah mungkin ya upaya untuk memakzulkan Gibran ini, mengingat menurut konstitusi itu jalannya cukup berliku sampai harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Namun tentu saja ya jika negara dalam keadaan darurat ya, langkah-langkah extraordinary tentunya bisa diambil ya untuk menyelamatkan bangsa ini. Karena jika sampai benar ya Prabowo tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya, tentu saja itu akan digantikan wapresnya yaitu Gibran. Nah, itu bisa dikatakan darurat bagi bangsa Indonesia. Karena dinilai banyak pihak sangat tidak berkompeten dan ijazahnya pun diragukan sama seperti bapaknya. Meskipun langkah untuk memakzulkan Gibran ini yang diatur dalam konstitusi kita cukup rumit, tapi kalau kita melihat bagaimana Gibran dan Jokowi dulu bisa mengakali konstitusi dengan mudahnya ya sehingga bisa mencalonkan diri, tentunya ini harusnya ada langkah-langkah yang bisa diambil. Kalau kita lihat menurut UUD 45 ya pasal 7A ini memang ada persyaratan tertentu ya untuk bisa memakzulkan presiden ataupun wakil presiden. Syarat tersebut antara lain yang pertama harus terbukti melakukan pelanggaran hukum. Nah, yang ini memang agak sulit ya, mengingat potret hukum di Indonesia ini penegakan hukumnya sangat memprihatinkan. Seperti kasus ijazah palsu saja justru yang menggugat ini yang di penjara. Jadi ini agak sulit ini kalau kita lihat ya syarat yang pertama. Yang kedua, pengkhianatan terhadap negara. Ini juga sulit pembuktiannya ya. Meskipun dalam kasus PIK 2 ini ya banyak yang bersuara bahwa sebenarnya pemegang sahamnya ini juga kabarnya ya diduga juga Jokowi dan keluarganya begitu termasuk anak-anaknya. Kemudian syarat selanjutnya yaitu melakukan perbuatan tercela. Nah ini yang mungkin kita bisa masukkan ya untuk memakzulkan Gibran dikarenakan sudah terbukti memang ya kalau kita lihat bahwa Gibran ini melakukan perbuatan tercela melalui fufu-fafanya ini ya sangat tercela sebenarnya. Nah ini harusnya ditindaklanjuti, mungkin bisa masuk dari sini. Kemudian syarat selanjutnya tidak lagi memenuhi syarat ini. Kalau dilihat dari syarat di pasal 7A ini kemudian ada pasal 7B nih ya yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pemakzulan presiden ataupun wakil presiden, yaitu pengajuan untuk pemakzulan tersebut harus diajukan oleh DPR kepada MK yang dihadiri oleh 2/3 ya, minimal 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir di sidang paripurna. Kemudian diajukan ke MK lah yang akan memutuskan apakah benar presiden atau wakil presiden ini telah memenuhi syarat untuk dimakzulkan. Nah, setelah disetujui ini kemudian dikembalikan di DPR melakukan sidang paripurna untuk kemudian diteruskan kepada MPR. Nah, nanti ini akhirnya ada di MPR yang akan memutuskan atau yang akan menghentikan presiden atau wakil presiden. Ya, ini cukup berliku apalagi setiap langkah ini juga harus dihadiri oleh 2/3 anggota DPR dan disetujui minimal 3/4 dari yang hadir ya. Kalau kita lihat sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya dalam politik, semua mungkin. Jika keadaan semakin gila, saya yakin akan banyak orang yang tersadarkan kemudian ingin menghentikan ya. Karena sebenarnya dengan kondisi saat ini hanya segelintir elit saja yang diuntungkan, tapi sebagian besar yang tidak mengambil keuntungan atau tidak berkepentingan dalam permainan ini begitu ya, tentunya bisa ikut
menyuarakan atau minimal para anggota dewan atau partai politik yang masih mempunyai nasionalisme bisa bersuara ya. Dan tidak lupa juga angin ya, angin ini arahnya kemana? Karena kalau kita lihat zaman reformasi dulu Pak Harto cukup kuat, semua diuntungkan bagi rata begitu ya. Tapi ketika angin suara rakyat begitu kuat, itu anggota DPR, MPR-nya juga berbalik ya. Nah itu bukan tidak mungkin terjadi lagi untuk saat ini. Jika ini kemudian terus berlanjut keabsurdan ini ya dalam dunia politik di tanah air, bukan tidak mungkin suara rakyat semakin kencang dan akhirnya mau tidak mau partai politik, anggota dewan akhirnya terpaksa harus mengikuti suara angin atau suara rakyat. Kalau kalian sendiri bagaimana, setuju atau tidak jika Gibran ini dimakzulkan? Tulis di komen ya. Demikianlah Uta ulasan berita kali ini. Pastikan kalian mengikuti program-program di YouTube channel Realita TV. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.